Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24. Sinko, baiklah, aku akan berterus terang karena engkau menghendakinya. Sesungguhnya, sejak engkau dan Tiongko berada di sini, melihat kegagahan kalian berdua, aku merasa amat tertarik dan terpikat. Terus terang saja, belum pernah aku mempunyai perasaan terhadap seorang pria seperti perasaanku terhadap kalian berdua. Dan kalau ditanya siapakah di antara kalian yang lebih kusukai, akan sukarlah aku untuk menjawabnya. Kalian memiliki daya tarik yang sama kuatnya bagiku dan andai kata aku disuruh memilih di antara kalian, aku akan menjadi bingung. Akan tetapi, terus terang saja, ada sesuatu yang membuat aku lebih condong kepada Tiongko. Yaitu, maafkan aku, Sinko, karena aku menyaksikan keganasanmu terhadap para gerombolan itu. Engkau agak kejam, Sinko. Dan Tiongko begitu bijaksana. Hening sekali saat itu setelah Lian Hong menghentikan kata-katanya. Dara itu menundukkan mukanya. Biarpun ia tidak dapat melihat wajah pemuda itu dengan jelas di dalam cuaca yang suram itu, namun ia tetap tidak berani mengangkat mukanya. Sementara itu, Tianxin mengepal tinju dan merasa penasaran. Kalau hanya itu yang membuat Lian Hong memilih Han Tiong daripada dia, sungguh membuatnya penasaran. Akan tetapi, Hong Moi, aku bersikap ganas dan kejam terhadap penjahat? Dan memang demikian watak seorang pendekar sejati, bukan? Kalau kita sebagai pendekar-pendekar yang mempertahankan kebenaran dan keadilan tidak menghukum keras penjahat-penjahat itu, tentu di dunia ini semakin banyak kejahatan merajalela dan para penjahat tidak akan takut melakukan segala macam kejahatan yang paling keji karena tidak ada yang ditakutinya lagi. Maaf, Sinko. Aku tidak dapat membantahmu, akan tetapi aku merasa lebih setuju dengan sikap Tiongko yang menundukkan kejahatan tidak dengan kepandaian akan tetapi menundukkan hati para penjahat itu dengan kelembutan dan cinta kasih. Aku tidak dapat melupakan betapa Tiongko dengan perasaan penuh kasih mengobati para penjahat itu, dan kalau engkau melihat pandang mata para penjahat itu terhadap Tiongko, aku tidak dapat melupakan itu dan saat itulah yang meyakinkan hatiku bahwa aku akan hidup tenang dan bahagia di samping Tiongko. Akan tetapi, kalau penjahat-penjahat itu dimanjakan, tentu mereka tidak akan pernah merasa kapok. Terlalu enak bagi mereka yang jahat dan keji itu memperoleh pengampunan dan memperoleh perlakuan yang lunak. Tiongko terlalu lemah dan kelemahan hatinya itu sewaktu-waktu bahkan akan mencelakainya sendiri. Lian Hong merasa tidak setuju dalam batinnya, akan tetapi ia tidak mampu membantah atau menjawab, maka ia pun hanya mendengarkan saja semua kata-kata Tianxin yang berusaha membenarkan sikap dan tindakannya. Pendapat Tianxin itu mungkin sekali juga merupakan pendapat umum atau kebanyakan dari kita, yaitu yang berpendapat bahwa tindakan kekejaman terhadap orang-orang yang bersalah atau yang melakukan kejahatan adalah tindakan yang benar. Biasanya, tindakan itu kita namakan keadilan. Akan tetapi benarkah demikian? Benarkah itu kalau kita menyiksa seorang yang kita namakan penjahat, bahkan kalau kita membunuhnya, maka penyiksaan atau pembunuhan itu dapat dinamakan keadilan? Sebaiknya kalau kita menyelidiki dulu persoalan ini sebelum kita memberinya suatu nama seperti keadilan. Kita selidiki apa perbedaan antara perbuatan kejam dan dianggap adil. Apakah dasar yang mendorong ke arah tindakan yang kejam, menakuti orang, menyiksa orang, atau bahkan membunuh orang? Semua perbuatan kejam itu tentu mempunyai dasar yang sama, yaitu kebencian. Kebencianlah yang membuat seorang melakukan tindakan kejam, baik itu dinamakan kejahatan maupun keadilan. Kebencian di dalam hati ini tentu saja meniadakan cinta kasih. Siapapun yang melakukan tindakan kejam, baik dia itu dinamakan penjahat ataupun pendekar, pada dasarnya sama saja, yaitu melampiaskan kebencian. Ini bukanlah berarti bahwa kejahatan atau kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang kita namakan jahat itu harus didiamkan saja. Sama sekali tidak demikian. Akan tetapi, alangkah jauh bedanya antara hukuman yang sifatnya mendidik dan hukuman yang sifatnya membalas dendam. Balas dendam adalah akibat kebencian yang melahirkan perbuatan-perbuatan kejam seperti menyiksa dan membunuh. Sebaliknya, hukuman yang sifatnya mendidik tidak dapat dinamakan kekejaman karena tidak dilakukan dengan hati yang membenci. Jeweran pada telinga anak dari seorang ayah dapat merupakan hukuman mendidik, dapat pula merupakan pelampiasan kebencian. Kalau si ayah itu marah, jengkel di waktu menjewer, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang didorong oleh kebencian. Sebaliknya,
Kalau jeweran itu dilakukan tanpa kebencian, maka itu adalah perbuatan yang mengandung maksud mendidik, dan antara dua jeweran yang sama ini terdapat perbedaan bumi langit. Biasanya, kata keadilan hanya dipergunakan oleh mereka yang dipenuhi kebencian untuk menuntut balas. Jelaslah bahwa segala macam perbuatan yang didasari oleh kebencian, maka perbuatan semacam itu sudah pasti kejam dan jahat. Sebaliknya, perbuatan apapun yang dilakukan dengan dasar cinta kasih, maka perbuatan itu pasti benar dan baik. Kalau bukan para pendekar yang membasmi orang-orang jahat, habis siapa lagi? Sebagian besar para pejabat pemerintah malah menjadi sahabat-sahabat para penjahat. Mana mungkin mengandalkan para pejabat untuk membasmi kejahatan? Siapa yang akan membela dan melindungi rakyat daripada penjahat-penjahat yang keji? Siapa lagi kalau bukan para pendekar yang harus membasmi habis para penjahat keji dan pembunuh-pembunuh itu? Sinko, aku tidak mengerti, akan tetapi dengan membunuhi dan membasmi para pembunuh, bukankah itu berarti kita telah menciptakan segolongan pembunuh lain? Ah, tidak bisa. Para pendekar tidak akan membunuhi rakyat atau orang-orang yang benar, hanya akan membasmi orang-orang jahat. Lian Hong tidak bicara lagi karena ia pun tidak mengerti benar akan apa yang diperdebatkan oleh Tian Xin yang dikecewakan hatinya itu. Ia hanya tidak suka akan kekejaman yang diperlihatkan Tian Xin, sebaliknya ia setuju dan kagum akan kebijaksanaan dan kelembutan yang dilakukan oleh Han Tiong terhadap para penjahat. Tiba-tiba Tian Xin berhenti bicara dan dia meloncat berdiri dengan demikian cepatnya sehingga Lian Hong menjadi terkejut sekali. Akan tetapi pemuda itu sudah memegang lengannya dan berbisik. Awas, ada banyak orang. Dan dia mengajak Lian Hong lari menyusup ke dalam taman, di balik semak-semak dan mengintai keluar. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat banyak sekali orang telah mengepung rumah dan taman itu, orang-orang itu adalah pasukan besar, karena pakaian mereka seragam. Dan di antara banyak pasukan itu, Tian Xin melihat banyak orang pula yang berpakaian biasa dan gerakan mereka gesit dan tangkas, tanda bahwa mereka ini memiliki ilmu silat yang lihai. Dan yang membuat mereka merasa lebih kaget lagi adalah ketika melihat betapa di antara pasukan itu ada yang mulai membakar rumah itu. Segera terjadi kegaduhan ketika keluarga Ciu terbangun dan menyerbu keluar rumah mereka yang mulai terbakar itu. Ciu Haisun meloncat keluar dan berteriak dengan nyaring. Siapa membakar rumah? Apa artinya semua pasukan ini? Tangkap pemberontak. Tangkap anak pemberontak Cheng Han Ho. Basmi pemberontak dan pengkhianat. Teriakan-teriakan itu terdengar dari seluruh penjuru rumah di mana terdapat pasukan yang besar jumlahnya dan kini pasukan-pasukan itu telah maju menyerbu. Mereka itu sama sekali bukan hendak menangkap pemberontak seperti yang mereka teriakan, melainkan mereka itu langsung menyerang Ciu Haisun bersama dua orang istrinya dan juga Bun Hong yang sudah berdiri di depan pintu. Tentu saja keluarga itu segera bergerak membela diri dan mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk bertanya atau memprotes. Pasukan itu sudah menyerbu dengan membabi buta, bahkan dibantu oleh beberapa orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan yang berpakaian biasa, bukan pasukan pemerintah. Ciu Haisun, Kuilan, Kuilin dan Bun Hong terpaksa melawan dan mengamuk untuk mempertahankan nyawa mereka karena para penyerbu itu menyerang untuk membunuh, bukan untuk menangkap. Percuma saja Ciu Haisun berteriak-teriak untuk mencoba menghentikan mereka. Agaknya mereka memang telah menerima perintah untuk membunuh semua penghuni rumah yang mereka bakar itu. Bahkan di antara para penyerbu itu ada yang sudah menyerbu masuk melalui pintu samping dan merampoki segala macam barang yang berada di dalam rumah. Dan mereka tidak peduli siapa saja yang nampak dalam rumah itu, sampai pelayan-pelayan, mereka bunuh dengan bacokan-bacokan golok. Sementara itu, ketika melihat betapa pasukan itu membakar rumah, Tian Xin dan Lian Hong menjadi terkejut dan marah sekali. Apalagi setelah Lian Hong mendengar teriakan-teriakan ayahnya, juga teriakan-teriakan kedua ibunya dan kakaknya yang agaknya telah melawan para penyerbu. Keparat, teriaknya dan ia pun lari hendak menuju ke depan hendak membantu ayah bundanya. Akan tetapi di situ telah muncul pula banyak pasukan yang langsung menyerangnya. Melihat ini, Tian Xin mengeluarkan seruan panjang dan tubuhnya telah menerjang maju menyambut pasukan yang menyerang Lian Hong itu dan sekali terjang, dia sudah merobohkan 4 orang prajurit. Dalam waktu singkat saja, Tian Xin telah dikepung oleh banyak prajurit, juga oleh beberapa orang berpakaian preman yang lihai. Dia mengamuk dan hatinya khawatir sekali karena dia tidak melihat Lian Hong yang terpisah dengan dia dalam pengeroyokan demikian banyaknya pasukan.
Karena mengkhawatirkan keadaan keluarga Cio, terutama keselamatan Lian Hong, Tianxin menjadi marah bukan main. Apalagi dia tadi mendengar teriakan-teriakan itu, yang katanya hendak menangkap pemberontak, putra dari pemberontak Cheng Han Ho. Disinilah aku. Disinilah Cheng Tianxin, putra Cheng Han Ho, bentaknya nyaring dan kakinya merobohkan seorang pengeroyok yang hendak membacoknya dari belakang. Jangan ganggu orang lain, inilah aku putra Cheng Han Ho. Terjadilah perkelahian yang amat hebat. Tidak kurang dari 30 orang prajurit dan dibantu oleh beberapa orang yang lihai-lihai, mengepung dan mengeroyok Tianxin. Tianxin sudah merobohkan belasan orang, namun pengeroyoknya tidak berkurang, bahkan mengepungnya semakin ketat. Dengan kemarahan meluap-luap, apalagi karena rumah itu telah terbakar semakin berkobar, Tianxin lalu mencabut pedang Gin Huaqiam pemberian neneknya dan mulailah dia mengamuk dengan pedangnya, dengan tamparan-tamparan tangan kirinya atau dengan tendangan-tendangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hebat bukan main sepak terjangnya dan para pengeroyoknya banyak yang roboh. Darah muncrat-muncrat dari tubuh para pengeroyoknya yang kena disambar sinar perak pedangnya, dan kini yang mengeroyoknya hanyalah orang-orang yang tidak berpakaian seragam, melainkan orang-orang berpakaian preman yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi. Di antara mereka itu ada yang berpakaian pengemis, mengingatkan Tianxin kepada para anggota Butek Kaipang, anak buah Lam Xin, Datuk Selatan itu. Tidak kurang dari 15 orang yang rata-rata berilmu tinggi mengeroyoknya, dengan berbagai macam senjata. Namun Tianxin tidak menjadi gentar, dan dia terus mengamuk. Akan tetapi kini dia merasa gelisah sekali karena dia tidak tahu bagaimana dengan keadaan keluarga Cio, terutama Lian Hong. Maka, sambil melawan dia mulai mengalihkan gelanggang pertempuran menuju ke depan rumah, di mana dia tadi mendengar teriakan-teriakan keluarga Cio. Melihat gerakan ini, para pengepung itu mengira bahwa Tianxin hendak melarikan diri, maka mereka pun mengejar dan tetap mengepungnya, bahkan kini agaknya perkelahian hanya terpusat di sini karena tidak terdengar perkelahian di tempat lain. Ketika dia tiba di depan rumah, Tianxin terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Api yang berkobar membakar rumah itu cukup menerangi tempat itu dan dengan jelas dia dapat melihat mayat-mayat berserakan banyak sekali, mayat-mayat pasukan yang berpakaian seragam dan di antara mereka itu terdapat pula mayat Chiu Hai Sun, kedua istrinya, dan Bun Hong. Hampir saja Tianxin menjerit ketika dia melihat ini dan dia meloncat ke arah mayat Chiu Hai Sun dengan cepat sekali, berjongkok dan memeriksa. Akan tetapi sebatang tombak menyambar dari belakang, disusul bacokan pedang dari samping. Trang des. Cerap. Dua orang itu memekik dan roboh. Seorang terkena tamparan tangan kiri Tianxin dan yang kedua tertusuk lambungnya oleh pedang Gin Huaqiam. Tianxin cepat memeriksa dua orang istri Chiu Hai Sun dan juga mayat Bun Hong. Semuanya telah tewas. Tewas dengan tubuh penuh luka-luka, tanda bahwa mereka itu telah mengamuk dengan mati-matian dan hal ini pun dapat dibuktikan dengan banyaknya korban, yaitu mayat-mayat pasukan pengeroyok yang berserakan di sekeliling tempat itu. Keluarga ini telah tewas dalam keadaan yang menyedihkan, namun harus diakui tewas dalam keadaan gagah perkasa. Dan semuanya itu karena dia. Bukankah pasukan itu datang untuk mencari dia sebagai putra Pangeran Cheng Han Ho? Dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diri Lian Hong. Hai, keparat semua. Inilah Cheng Tianxin putra Cheng Han Ho. Majulah dan terimalah pembalasanku. Dan dia pun mengamuk lagi. Sepak terjangnya amat menggiriskan karena tidak ada lawan manapun yang sanggup menahan sambaran pedangnya, pukulan tangan kirinya atau tendangan kakinya. Dia dikepung, dikeroyok, akan tetapi yang maut adalah para pengeroyok itu sendiri. Banjir darah terjadi di dekat rumah yang terbakar itu. Entah berapa jam lamanya Tianxin mengamuk. Seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringatnya sendiri dan basah oleh darah musuh. Makin lama makin banyak saja pihak pengeroyok yang roboh tewas. Sedikitnya, sejak dia mulai mengamuk tadi, ada 3-40-an orang yang roboh di tangan Tianxin dan dia seperti seekor harimau yang haus darah saja, tidak mengenal puas. Bahkan dia menjadi semakin buas dan sepak terjangnya makin menggiriskan. Akhirnya, para pengeroyok itu menjadi gentar. Mereka maklum bahwa kalau dilanjutkan, agaknya pemuda ini akan membunuh mereka semua sampai tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Maka, larilah mereka, dan sisa pasukan pemerintah juga melarikan diri ketika melihat orang-orang yang lihai itu tidak berani melawan lagi.
Tianxin mengejar dan merobohkan sebanyak-banyaknya orang yang mungkin dia lakukan. Kemudian dia menangkap seorang perwira yang mencoba untuk menyelinap ke tempat gelap. Dibantingnya perwira itu ke atas tanah. Ngek! Dan perwira itu merintih, tulang pundaknya patah. Tianxin menempelkan pedangnya yang berlumuran darah itu ke leher perwira itu. Cepat, ceritakan mengapa pasukan melakukan ini. Ketika dia melihat perwira itu meragu, dia menekan pedangnya dan kulit leher itu pun terobek sedikit dan berdarah. Baik, kami hanya diperintah, mula-mula komandan kami menerima laporan dari Suzhou. Tianxin adalah pemuda yang cerdik sekali. Mendengar disebutnya kota Suzhou, dia pun langsung menghubungkan tentang perampokan barang-barang kawalan Pouan Pioqiok itu dengan peristiwa hebat ini. Dia teringat bahwa yang mendengar akan keadaan dirinya, yaitu sebagai orang luar, bahwa dia adalah putra Pangeran Cheng Han Hou, hanyalah seorang saja, yaitu Po Taijin. Po Taijin? Dia membentak dengan sikap mengancam. Ya benar. Kuputra Cheng Han Hou. Mengapa? Hayo katakan mengapa dia melakukan ini, bentaknya dan perwira itu menggeleng-geleng kepala karena memang dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Po Taijin melaporkan tentang adanya putra pemberontak Cheng Han Hou di rumah ketua Hui Eng Pioqiok di Lokyang, dan komandannya segera bertindak mengepung rumah itu. Anehnya, Po Taijin dari Suzhou itu juga mengirim bala bantuan berupa 20 lebih orang-orang yang berilmu tinggi, di antaranya ada beberapa orang pengemis. Tidak tahu. Perwira itu berkata dan kata-katanya berhenti di tengah jalan karena Tianxin telah menggerakkan pedangnya dan perwira itu tewas seketika dengan leher hampir putus. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Malam itu juga, lewat tengah malam, Tianxin telah berada di atas gedung tempat tinggal Po Taijin. Sejak mengamuk tadi, dia tidak pernah lagi menyimpan pedangnya yang masih berlepotan darah dan kalau saja ada sinar menerangi wajahnya, orang tentu akan merasa ngeri melihat wajah yang tampan itu, kini penuh dengan kekejaman, penuh dengan kemarahan, dan sinar matanya mencorong penuh dendam seperti mata iblis dalam dongeng. Dia tidak ingin langsung turun tangan, melainkan hendak menyelidiki terlebih dahulu mengapa pembesar ini melakukan hasutan agar keluarga Ciu dibasmi. Kalau memang niatnya hanya menangkap dia sebagai putra Cheng Han Hou, mengapa pasukan itu bertindak demikian? Membakar dan menyerang sampai seluruh anggota keluarga Ciu terbasmi habis? Tiba-tiba dia melihat 3 orang yang berpakaian preman dan seorang komandan pasukan memasuki rumah itu dengan sikap tergesa-gesa. Dia dapat menduga bahwa tentu mereka ini adalah orang-orang yang tadi ikut menyerbu rumah keluarga Ciu dan kini dengan tergopoh-gopoh mereka tentu hendak melapor kepada Po Taijin. Maka dia pun cepat menyelinap, meloncat turun dari atas, memasuki pekarangan belakang, lalu menyelinap ke dalam melalui tembok belakang. Akhirnya dia dapat mengintai dari belakang jendela, ke dalam ruangan di mana dia mendengar orang bicara dengan suara perlahan namun serius sekali. Jantungnya berdebar penuh amarah yang ditahan-tahannya ketika dia mengenal suara Po Taijin yang sedang bicara dengan suara mengandung penyesalan besar. Apa? Anak pangeran pemberontak itu tidak dapat ditangkap atau dibunuh dan bahkan telah membunuh banyak orang? Dan Putri Ciu Piaosu juga dapat lolos? Bagaimana kalian ini? Pasukan 100 orang ditambah orang-orang yang terkenal sebagai anak buah 3 datuk Si Tianong, Lam Xin dan Pak San Kui, masih tidak mampu merobohkan seorang pemuda remaja seperti anak pemberontak Shi Cheng itu? Sungguh celaka, kalian tiada guna sama sekali. Tapi, Taijin, keluarga Ciu telah dapat dibasmi, lolos seorang anak perempuan saja mengapa? Dan tentang pemberontak Shi Cheng itu, memang dia lihai sekali. Terdengar suara orang lain. Saya belum mengerti mengapa Taijin memusuhi keluarga Ciu, seorang lain dengan suara serak. Bodoh, apakah kau tidak mendengar betapa keluarga Ciu dan 2 orang keponakannya itu yang telah menggagalkan siasat kami ketika kami menyuruh orang-orang menyamar perampok untuk merampok barang-barang yang kusuruh kawal Pouan Pioqiok. Kalau mengandalkan orang-orang bodoh seperti kalian, mana mungkin kita berhasil mengumpulkan harta untuk menyokong gerakan kawan-kawan di utara. Tianxin mengerutkan alisnya. Biarpun hanya samar-samar saja, dia kini dapat menduga bahwa para perampok itu adalah orang-orangnya Po Taijin sendiri yang diutus untuk menyamar sebagai perampok dan merampas barang-barangnya sendiri. Mungkin dengan maksud memeras Pouan Pioqiok untuk bertanggung jawab dan mengganti barang-barangnya yang berharga.
Dan karena kemudian barang-barang itu ditemukan kembali, usaha itu gagal oleh dia dan Han Tiong yang menjadi tamu keluarga Chiu, maka pembesar itu kini melakukan serangan balasan dan kebetulan dia mendengar tentang putra Pangeran Cheng Han Hou, maka hal itu dijadikan dalih untuk melaporkan bahwa di rumah Chiu Piaosu terdapat putra Pangeran pemberontak Cheng Han Hou. Aku berada di sini. Tiba-tiba Tianxin tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia sudah menerjang jendela itu. Braak, daun jendela itu pecah dan dia pun sudah meloncat ke dalam. Pembesar keparat Shipoa. Inilah Cheng Tianxin, putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou, datang untuk mengirim nyawa kotormu ke neraka jahanam. Akan tetapi 4 orang yang berada di dalam kamar itu, yaitu 3 orang berpakaian preman dan seorang berpakaian komandan telah mencabut senjata masing-masing dan segera menubruk dan menyerangnya dengan ganas, akan tetapi juga dengan hati gentar ketika mengenal bahwa yang menerobos masuk ini bukan lain adalah pemuda putra pangeran pemberontak yang amat lihai itu. Melihat serangan 4 orang ini, Tianxin sama sekali tidak mengelak atau menangkis, melainkan mengerahkan tenaga sinkangnya, membuat tubuhnya menjadi lunak seperti karet. Lunak namun kuat sekali dan begitu 3 batang pedang dan sebatang ruyung itu menimpa tubuhnya, tenaga sinkang itu menyambut 4 senjata itu dan langsung dia mengerahkan Tikai Beng sehingga daya pukulan yang mengandung tenaga sinkang 4 orang itu tersedot seketika. 4 orang itu berteriak kaget, maka mereka mengerahkan tenaga untuk menarik kembali senjata masing-masing. Namun, mereka tidak mengenal Tikai Beng. Makin mereka mengerahkan tenaga, makin hebat pula tenaga sinkang mereka tersedot dan pada saat itu, sinar pedang perak berkelebat dan robohlah 4 orang itu dengan mandi darahnya sendiri dan tewas seketika. Poa Taijin sudah melarikan diri melalui sebuah lorong, akan tetapi tiba-tiba bayangan Tianxin menyambar dan pemuda ini sudah menangkap tengkuk si pembesar yang segera menjerit-jerit seperti seekor anjing tersiram air panas. Ampun, ampun, Tai Hiap. Keparat jahanam. Engkau mengerahkan orang-orang untuk membunuhku, ya? Nah, ini aku Cheng Tianxin, putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou. Kau mau apa sekarang? Ampun aku hanya melakukan tugas sebagai pejabat pemerintah. Aku harus membantu pemerintah dan karena ayahmu dahulu pernah memberontak maka, aku. Cacing busuk. Kalau begitu, kenapa bukan hanya aku saja yang hendak dibunuh, akan tetapi seluruh keluarga Chiu dibasmi? Engkau membalas karena kami menggagalkan siasatmu ketika menyuruh orang-orang merampok barang-barangmu sendiri dari tangan Po An Piao Kiok itu, ya? Hayo katakan, siapa itu kawan-kawanmu yang berada di utara? Wajah yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat, akan tetapi sinar matanya nampak penuh harapan ketika pembesar itu memandang kepada wajah Tianxin kemudian kepada apa yang berada di belakang pemuda itu melalui atas pundak Tianxin. Pemuda ini cukup waspada. Pandang mata pembesar itu membuatnya mencurahkan perhatian pendengarannya ke belakang dan tahulah dia bahwa ada 2-3 orang bergerak di belakangnya. Dia menanti sampai angin serangan mereka menyambar dekat dan tanpa menoleh dia menggerakkan pedang Gin Wakiam ke belakang. 3 orang itu menjerit dan roboh mandi darah. Melihat ini, Poa Taijin berlutut dan tubuhnya menggigil ketakutan. Hayo jawab. Mereka itu. Para datuk kaum Kang Ou, telah bersekutu, dengan mereka yang bergerak di utara, orang-orang bangsa Manchu. Siapa para datuk itu? Hayo jawab, cepat. Si Tian Ong, Lam Xin, dan Pak San Kui. Juga Tung Haixian? Tidak, belum, sedang dihubungi, dia yang keras kepala. Setan, mampuslah kau. Tianxin menggerakkan pedangnya beberapa kali, terdengar tulang terbacok beberapa kali disusul jerit-jerit melengking dari pembesar itu dan ketika Tianxin meninggalkannya dan meloncat pergi, yang tertinggal pada Poa Taijin itu hanyalah sebuah tubuh tanpa kaki, tanpa tangan, telinga, dan tanpa hidung. Tubuh yang menjadi pendek karena kedua kakinya terputus sebatas paha dan kedua lengan terputus sebatas pundak itu bergerak-gerak aneh dan mandi darah. Sungguh merupakan pemandangan yang amat mengerikan. Matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan suara aneh, seperti tangis setengah tawa. Menyeramkan sekali. Sekarang Tianxin sudah dikepung lagi dan kembali dia mengamuk. Kiranya para pengawal di rumah pembesar Poa itu telah mengambil bala bantuan dan kini tidak kurang dari 30 pasukan keamanan kota Suzhou telah mengeroyoknya. Namun Tianxin tidak mau melarikan diri, hal yang sebetulnya mudah baginya. Tidak,
dia tidak akan lari, dia akan mengamuk sampai semua pengeroyoknya terbasmi habis. Tubuhnya telah lelah sekali, dan batinnya tertekan hebat karena kematian keluarga Ciu dan lenyapnya Lian Hong, akan tetapi kemarahannya membuat dia lupa akan segala itu, dan dia mengamuk seperti seekor harimau yang haus darah. Pakaiannya telah robek-robek terkena senjata sejak dia mengamuk di Lokyang tadi, akan tetapi tidak dipedulikannya, karena tubuhnya yang dilindungi kekebalan Tian Te Xinjiang membuat senjata-senjata itu tidak melukai kulit dagingnya. Dan memang sepak terjang Tian Xin hebat sekali. Biarpun pengeroyoknya kini merupakan orang-orang yang baru saja terjun ke dalam gelanggang pertempuran, masih segar badannya, namun sebentar saja sudah ada 6 orang yang roboh mandi darah oleh sambaran pedangnya. Inilah Cheng Tianxin. Inilah putra Pangeran Cheng Han Ho. Hayo majulah kalian semua anjing-anjing keparat kalau ingin kuantar nyawa kalian ke neraka. Tianxin mengamuk sambil berteriak-teriak. Sinte. Sesosok bayangan berkelebat dan sebuah tangan yang kuat menangkap pergelangan tangan kanan Tianxin. Teriakan-teriakan Tianxin tadilah yang mendatangkan Han Tiong. Ketika Han Tiong mendusin dari tidur nyenyak dan tidak melihat Tianxin, dia merasa terkejut dan juga terheran-heran sekali. Kemanakah adiknya itu yang belum juga pulang? Dia lalu keluar dan semakin heran karena tidak menemukan adiknya di luar rumah penginapan kecil itu. Di luar sunyi sekali karena malam telah larut. 2 ekor kuda mereka masih ada. Hatinya terasa tidak enak dan dia pun kembali ke dalam kamarnya, menyalakan lilin dan mengambil sampul surat yang tadi dibaca oleh Tianxin. Biarpun dia tahu bahwa perbuatannya ini sungguh melanggar aturan, yaitu melihat isi surat yang ditujukan kepada ayahnya, akan tetapi karena khawatir akan keadaan Tianxin, dia memaksakan diri mengambil surat itu dan membacanya. Kedua tangannya gemetar ketika dia membaca tentang ikatan jodoh antara dia dan Lian Hong. Hatinya gembira dan girang sekali, akan tetapi juga berdebar penuh ketegangan ketika dia teringat kepada Tianxin. Mengertilah dia sekarang mengapa Tianxin kelihatan gelisah. Akan tetapi, kemana perginya adiknya itu? Kudanya masih ada dan pakaian adiknya juga masih terbungkus dan berada di atas meja. Tiba-tiba dia merasa khawatir sekali, membayangkan betapa dalam kekecewaannya itu Tianxin kembali ke Lokyang untuk memprotes ikatan jodoh itu. Siapa tahu? Tianxin memiliki watak aneh dan keras. Dugaan ini semakin kuat ketika dia menanti-nanti dan belum juga adiknya pulang. Maka dia lalu mengambil keputusan nekat untuk pergi menyusul adiknya. Dia membawa buntalan-buntalan pakaian lalu menitipkan 2 ekor kuda itu pada penjaga rumah penginapan dan dengan cepat dia lalu mengerahkan ilmu berlari cepat, menyusul adiknya yang disangkanya tentu pergi ke Lokyang itu. Tak pernah disangkanya sama sekali betapa waktu itu, ketika dia sedang berlari cepat sekali menuju ke kota Lokyang dan baru tiba di pertengahan jalan, adiknya itu sedang mengamuk mati-matian di luar rumah keluarga Ciu yang terbakar. Dan ketika akhirnya Han Tiong tiba di kota Lokyang, dia telah melihat nyala api berkobar itu dari arah rumah keluarga Ciu dan mendengar orang-orang yang kelihatan panik di luar rumah-rumah mereka dan bicara simpang siur tentang penyerbuan pasukan di rumah Huiyeng Piao Kiok. Dapat dibayangkan betapa cemas rasa hati Han Tiong mendengar itu dan dia mempercepat larinya ke arah rumah keluarga Ciu. Dan dapat dibayangkan betapa terkejut dan hancur hatinya ketika dia melihat puluhan mayat berserakan di antara puing-puing dan di luar rumah yang masih terbakar, dan di antara mayat-mayat itu dia melihat mayat Ciu Haisun, Kui Lan, Kui Lin dan Ciu Bun Hong. Tentu saja Han Tiong segera menubruk mayat-mayat itu dan dia bahkan menangis. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya dipegang oleh beberapa buah tangan yang kuat dari belakang dan kanan-kiri. Han Tiong menoleh dan melihat bahwa yang menangkapnya adalah tangan-tangan dari 3 orang prajurit. Melihat bahwa pakaian para prajurit yang telah menjadi mayat berserakan di tempat itu, tahulah dia bahwa mereka ini adalah teman-teman dari orang-orang yang telah menyerbu, membakar rumah dan membunuh keluarga Ciu. Maka dia pun lalu meloncat dan sekali menggerakkan tubuhnya, 3 orang yang memegangnya itu terpelanting. Mereka bangkit lagi dan mencabut senjata, bahkan kini banyak berdatangan prajurit-prajurit yang bertugas menjaga di tempat itu dan Han Tiong sudah dikepung. Akan tetapi pemuda ini tidak mengamuk seperti yang telah dilakukan oleh adiknya tadi, dia lalu menghindarkan semua serangan, mengelak, menangkis, kemudian menangkap seorang di antara mereka dan melarikan diri ke tempat gelap. Para prajurit mengejar-ngejarnya, namun tak seorang di antara mereka mampu menyusul dan sebentar saja Han Tiong telah pergi jauh membawa seorang yang telah ditotoknya.
Di tempat sunyi, Han Tiong melepaskan orang itu dan membebaskan totokannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi kalau engkau suka memberitahukan apa yang telah terjadi. Melihat sikap Han Tiong yang halus itu, si prajurit tidak takut lagi dan dia pun lalu menceritakan dengan singkat bahwa pasukan diutus oleh komandan mereka, atas laporan Poa Taijin, untuk menangkap pemberontak yang katanya keturunan Pangeran Cheng Han Hou, di rumah Ciu Piaosu. Akan tetapi, para pembantu yang dikirim oleh Poa Taijin, yang rata-rata amat lihai itu, begitu datang lalu langsung saja membakar rumah dan menyerbu sehingga terjadi pertempuran hebat yang mengakibatkan keluarga Ciu tewas semua. Dan keturunan Pangeran Cheng Han Hou itu sendiri? Han Tiong mendesak, jantungnya berdebar tegang karena dia seperti melihat bekas amukan adiknya. Siapa lagi yang dapat mengamuk seperti itu, membunuh puluhan prajurit, kalau bukan adiknya? Pemuda itu luar biasa, menyeramkan sekali. Siapa yang dekat dengannya tentu mati. Di mana dia sekarang? Tidak tahu, dia telah pergi menghilang begitu saja. Dan di mana pula Nona Ciu? Putri dari keluarga Ciu yang tewas itu? Tidak tahu, hanya kabarnya lolos. Han Tiong lalu menotok orang itu sampai pingsan dan dia pun lalu cepat melarikan diri menuju ke Suzhou. Dia menduga bahwa tentu adiknya itu pun melakukan seperti yang dia perbuat tadi, yaitu memaksa seorang prajurit untuk menceritakan keadaannya dan begitu mendengar bahwa semua penyerbuan itu gara-gara Poa Taijin yang secara kebetulan mendengar bahwa Tianxin adalah putra Pangeran Cheng Han Hou, tentu adiknya itu pergi ke Suzhou. Cepat dia pun menyusul ke sana dengan hati berat dirundung duka kalau dia membayangkan kembali mayat-mayat keluarga Ciu. Tak disangkanya akan terjadi hal seperti itu, kalau saja dia mengundurkan kepergiannya 1 hari saja. Kalau dia masih berada di situ ketika terjadi penyerbuan, siapa tahu dia akan mampu mencegah terjadinya malapetaka hebat itu. Akan tetapi, semua telah terjadi. Keluarga Ciu telah tewas dan sekarang yang terpenting adalah mencari Tianxin dan Lian Hong, 2 orang yang dia harap mudah-mudahan masih dalam keadaan selamat. Ketika dia tiba di Suzhou, langsung dia mencari rumah gedung Poa Taijin dan sungguh kebetulan sekali dia mendengar teriakan Tianxin yang menantang-nantang. Cepat dia meloncat ke atas genteng dan melayang ke dalam. Melihat keadaan Tianxin, di bawah sinar lampu yang cukup terang di pelataran itu, Han Tiong bergidik. Pakaian adiknya sudah robek-robek dan penuh dengan darah. Pedangnya juga berlepotan darah dan sinar mata adiknya itu seperti bukan manusia lagi. Maka, tanpa membuang waktu lagi, dia meloncat turun dan menangkap pergelangan tangan kanan adiknya. Sinte, ingatlah. Dia berkata lagi. Tianxin menoleh dan melihat kakaknya, dia merintih, kemudian roboh pingsan di dalam pelukan Han Tiong. Cepat Han Tiong memondong tubuhnya, menyambar pedang Gin Hua Kiam dan membawa adiknya itu lari sambil memutar pedang untuk menangkis semua senjata yang menyambar ke arah mereka. Berkat ketangkasannya, Han Tiong dapat cepat melarikan diri keluar dari Suzhou dan langsung dia melarikan diri ke dalam hutan di lereng gunung. Setelah melihat bahwa tidak ada lagi orang yang mengejar mereka, dia lalu menurunkan tubuh Tianxin di bawah sebatang pohon besar. Dia memeriksa tubuh adiknya itu. Tidak ada luka, baik luar maupun dalam. Adiknya pingsan karena lelah, karena tertekan batinnya. Maka dia pun lalu mendiamkannya saja, dan dia pun duduk bersila di dekat adiknya untuk mengatur pernapasan karena dia sendiri juga tertekan dengan kedukaan dan kekhawatiran. Baru saja terang tanah, Tianxin mengerang dan tiba-tiba meloncat bangun. Ketika Han Tiong juga meloncat berdiri, Tianxin tiba-tiba menyerangnya dengan hebat, dengan pukulan-pukulan mematikan. Baiknya Han Tiong bersikap waspada maka dia dapat mengelak dan menangkis beberapa kali sambil berseru. Sinte, sudah gilakah engkau sehingga tidak mengenalku? Kau lihat baik-baik, aku adalah Han Tiong. Tiba-tiba Tianxin menghentikan serangannya, memandang kepada wajah Han Tiong, kemudian dia menjadi lemas, menjatuhkan dirinya berlutut dan menangis mengguguk seperti anak kecil. Han Tiong juga berlutut dan merangkul adiknya, diam-diam dia menyusut beberapa butir air matanya. Adikku, Sinte, tenangkanlah hatimu. Aku tahu, aku telah melihatnya, akan tetapi, kita harus dapat menenangkan hati kita, Sinte. Tiongko, Tiongko, betapa aku tidak akan sedih. Semua itu adalah gara-gara aku. Keluarga Ciu binasa karena aku. Karena aku yang menjadi anak pangeran terkutuk itu. Sinte. Jangan bicara yang bukan-bukan. Ceritakan,
Apa yang telah terjadi dan mengapa engkau berada di Lokyang dan Suzhou? Tianxin menenangkan hatinya, lalu duduk bersila sejenak. Han Tiong membiarkan adiknya, bahkan dia pun lalu duduk bersila. Akhirnya terdengar Tianxin menarik napas panjang dan suaranya telah menjadi tenang kembali ketika dia bercerita. Tiongko, maafkanlah aku, Tiongko. Aku malam tadi membaca surat titipan Paman Ciu untuk ayah. Aku sudah tahu, adikku. Kau tahu? Dan kau diam saja. Han Tiong tersenyum duka. Keinginan tahu seorang muda bukanlah kesalahan yang terlalu besar, lupakanlah saja, Sinte. Lupakanlah? Ah, Tiongko, engkau tidak tahu betapa jahat adikmu ini. Aku membaca surat itu, isinya mengikatkan perjodohan antara engkau dan Hong Moi. Dan aku penasaran. Aku yang tak tahu diri ini. Aku penasaran dan aku kembali ke Lokyang. Aku harus bicara dengan Hong Moi. Ah, adikku. Han Tiong terkejut sekali dan hatinya cemas. Apakah yang telah dilakukan adiknya ini? Itulah yang dicemaskannya. Aku berhasil memanggil Hong Moi keluar dan kami bicara panjang lebar. Dan dia memang cinta kepadamu, Tiongko, dia memilih engkau karena aku orang yang kejam dan jahat. Sinte, jangan berkata demikian. Kau seperti merasa penasaran. Pada waktu itu memang aku penasaran. Dan selagi kami bicara, terdengar suara ribut-ribut dan pasukan anjing jahanam itu telah menyerbu. Mereka berteriak-teriak katanya hendak menangkap aku, anak pemberontak, akan tetapi kenyataannya mereka membakar rumah dan menyerbu. Aku tentu saja tidak tinggal diam. Melihat Paman Ciu sekeluarganya melawan, aku pun lalu mengamuk. Akan tetapi, betapa hancur hatiku melihat mayat-mayat mereka berempat. Dan pemuda itu memejamkan mata dan mengerutkan alisnya, menahan gelombang duka yang menyerangnya. Aku pun telah melihat mereka, Sinte. Dan, Hong Moi, bagaimana dengan dia? Tanya Han Tiong, suaranya agak gemetar. Tidak tahu, Tiongko, tidak tahu, lenyap begitu saja, aku tidak tahu kemana ia pergi. Hal itu membuatku semakin sedih karena malapetaka yang menimpanya adalah karena aku. Aku harus mencarinya sampai dapat, Tiongko. Jangan, Sinte. Urusan yang terjadi ini terlalu besar. Ingat, pasukan pemerintah mencampuri dan setelah engkau membunuh sekian banyaknya prajurit, tentu pemerintah takkan tinggal diam saja. Tentang Hong Moi, kemana engkau hendak mencarinya? Tidak ada jejak darinya. Kalau perlu, aku akan siksa semua prajurit yang ada di Lokyang, dan memaksa mereka itu mengaku di mana adanya Hong Moi. Perbuatan itu bodoh, Sinte. Kukira Hong Moi berhasil melarikan diri. Kalau ia tertawan misalnya, tentu engkau atau aku sudah mendengarnya. Engkau tidak boleh sembarangan pergi mencarinya setelah apa yang terjadi malam tadi, Sinte. Habis apakah kita harus mendiamkan saja Hong Moi terancam bahaya dan tidak kita ketahui bagaimana nasibnya? Begitu kejamkah engkau, Tiongko? Dan ia adalah calon istrimu sendiri. Kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada berteriak penuh rasa penasaran. Han Tiong menarik napas panjang. Sinte, haruskah aku memperlihatkan atau memamerkan rasa dukaku karena kematian keluarga Ciu dan kegelisahanku karena hilangnya Hong Moi? Kita harus bersikap tenang dalam menghadapi segala hal, Sinte. Saat ini, pemerintah tentu telah mendengar tentang peristiwa itu dan mata-mata tentu telah disebar untuk mencari kita. Menghadapi persoalan yang besar ini, tiada lain jalan bagi kita selain melaporkannya kepada ayah dan minta pendapat ayah bagaimana selanjutnya kita harus bertindak. Kita tidak boleh bertindak sembarangan. Ingat, kita menghadapi pemerintah yang tidak mungkin kita lawan begitu saja, Sinte. Akhirnya, biarpun dengan hati penuh rasa penasaran, Tianxin mentaati kakaknya. Dia bukan takut, melainkan segan untuk membantah dan membikin susah atau marah kakaknya yang amat dikasihinya ini. Biarpun pilihan Lian Hong kepada kakaknya itu sedikit banyak mendatangkan rasa iri hati dan juga menghancurkan perasaannya yang sudah jatuh cinta kepada darah itu, namun dia tidak dapat membenci kakaknya ini. Dia terlampau sayang dan terlampau kagum terhadap kakaknya sehingga tidak mungkin dia membencinya, bahkan sekarang pun dia tidak mau membantahnya terus karena tidak mau menyusahkan hati kakaknya yang dia tahu amat sayang kepadanya itu. Maka, dengan cepat, setelah mengambil kuda mereka, dua orang muda ini pun melakukan perjalanan pulang ke Lembah Naga.
Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Chia Sin Leong dan Baby Chu, istrinya, ketika mereka berdua melihat dua orang putra itu datang dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki mereka sambil menangis. Han Tiong dan Tian Xin menangis. Tentu telah terjadi sesuatu yang luar biasa hebatnya, maka dapat membuat dua orang muda yang tak pernah menangis ini sekarang mengguguk sambil berlutut di depan mereka, tanpa dapat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Melihat keadaan dua orang muda, Baby Chu sudah menjadi gelisah sekali. Dia berlutut pula di dekat Han Tiong dan mengguncang-guncang pundak putra kandungnya itu. Apakah yang telah terjadi? Tionji, ada apakah? Mengapa kalian menangis? Tian Xin, ceritakanlah, apa yang telah terjadi? Melihat kegelisahan istrinya, Chia Sin Leong si pendekar dari lembah naga itu segera menyentuh pundaknya dengan halus, memberi isyarat dengan pandang matanya agar istrinya itu tenang kembali. Bicu yang melihat pandang mata suaminya, menahan tangis dan duduk kembali sambil memandang dua orang muda itu dengan khawatir sekali. Kini Sin Leong yang berkata-kata dengan suara yang penuh wibawa. Han Tiong, Tian Xin, kalian ini pemuda-pemuda macam apa? Menangis seperti anak-anak kecil. Lupakah kalian bahwa nafsu kedukaan, seperti juga nafsu-nafsu lain, hanya akan melemahkan batin kita dan menghilangkan kewaspadaan? Tidak ada hal yang bagaimana pahit sekalipun yang akan dapat meruntuhkan ketenangan hati seorang pendekar. Hayo hentikan tangis kalian itu dan berceritalah dengan tenang. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.